Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kemarin kita sudah belajar tentang psikologi kerekayasaan dan kondisi kerja, kemudian kepemimpinan. Hari ini kita masuk materi iklim dan budaya organisasi. Dan kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena iklim organisasi ini berada di semua organisasi. Mau industri, mau institusi pendidikan, mau lembaga sosial, semua lembaga organisasi pasti ada di dalamnya situasi atau kondisi yang membangun maupun yang merusak dari dalam organisasi itu sendiri. Dan itu yang kita kenal dengan iklim organisasi. Iklim organisasi ini menggambarkan tentang kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Begitu kita masuk, bergabung dalam organisasi, kita akan bisa merasakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita langsung bisa mengindra kira-kira organisasi ini organisasi yang teratur, tertib, disiplin atau tidak, kita bisa melihat dari iklimnya. Kemudian organisasi ini apakah selaras dengan visi misinya, kita juga bisa lihat dari iklimnya. Apakah organisasi ini sesuai dengan identitasnya, itu juga kita bisa lihat dari iklimnya. Maka sekilas begitu kita melihat situasi atau kondisi sebuah organisasi, maka kita langsung bisa menilai iklim yang ada di organisasi tersebut. Nah, teman-teman, kenapa organisasi itu pasti muncul iklim? Karena di dalamnya banyak orang-orang, ya. Jadi organisasi itu diisi orang-orang. Nah, orang-orang ini punya sifat tertentu, punya perilaku tertentu yang itu sangat melekat pada diri seseorang tersebut, bisa karena organisasinya, bisa juga karena individunya. Nah, interaksi antara keduanya ini yang membangun sebuah iklim organisasi. Secara teori, pengertian iklim organisasi yaitu koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi, serta berfokus pada prinsip yang dapat dinilai sehingga berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Jadi, syarat pertama adalah dia suasana itu menjadi pola. Jadi, kumpulan perilaku itu menjadi pola. Yang kedua, bisa dinilai, bisa diukur. Nah, sehingga berpengaruh langsung dengan kinerja organisasi. Pengertian yang lain membahas tentang iklim organisasi itu sebenarnya merupakan pembicaraan lingkungan kerja yang timbul karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang kemudian mempengaruhi perilaku organisasi. Seperti halnya kita berperilaku, ya, kumpulan orang yang berkumpul punya visi misi yang sama, maka itu kita kenal dengan organisasi. Maka menjadi perilaku organisasi, dan perilaku organisasi ini dipengaruhi oleh kumpulan orang-orang yang ada di dalamnya, baik sadar maupun tidak sadar. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi diantaranya, yang pertama adalah struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi merupakan kumpulan susunan jabatan, susunan tugas, yang di dalamnya ada fungsi dan wewenang dan juga hubungan komunikasi, hubungan kerjasama antar divisi, antar departemen itu diterangkan dalam struktur. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas, maka masing-masing individu akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dengan jelas, dan bisa lebih produktif. Tapi kalau organisasi itu strukturnya saja belum jelas, ya, mana pimpinan, mana bawahan atau sesama, ya, misalnya antar departemen itu tidak ada pembeda sehingga semuanya itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, maka organisasi itu akan sangat diwarnai oleh iklim yang tidak jelas, seperti tidak jelasnya strukturnya. Yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab ini berangkat dari struktur. Nah, orang ada yang melakukan pekerjaan itu cukup untuk menyelesaikan tugasnya sendiri saja. Ada juga yang tergerak bertanggung jawab membantu menyelesaikan tugas-tugas orang lain.
Nah, seringkali kita mengenal ini sebagai OCB, Organizational Citizenship Behavior. Jadi punya perilaku untuk membantu yang lain. Yang ketiga adalah warmth and support. Jadi faktor yang ketiga yang mempengaruhi iklim organisasi adalah kehangatan dan juga dukungan. Kehangatan hubungan antar anggota, dukungan dari atasan, dukungan dari lintas departemen, ini sangat berpengaruh kepada iklim organisasi. Mungkin ada organisasi yang sangat-sangat melepas ya antar anggotanya itu untuk bekerja sendiri. Ada juga organisasi yang saling mendukung, sehingga semuanya saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang ditargetkan. Yang keempat adalah adanya reward atau penghargaan. Ya. Penghargaan yang memadai akan membantu organisasi itu mencapai iklim yang baik, sehingga orang mendapatkan motivasi melakukan sesuatu karena melihat penghargaan-penghargaan yang disediakan. Nah, kalau tidak ada penghargaan satupun yang tersedia, tentunya masing-masing individu atau masing-masing departemen itu melakukan pekerjaan yang penting selesai, tidak ada motivasi yang lebih. Ya, ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima, adanya konflik. Konflik itu ada yang secara sadar dibuat, ada yang secara tidak sadar terjadi. Artinya, dalam organisasi selalu ada konflik, baik itu diskenariokan atau didesain, direncanakan, atau konflik yang tidak direncanakan. Dan setiap konflik yang terjadi di organisasi pasti berpengaruh kepada iklimnya. Bagaimana orang yang tadinya tidak akrab menjadi semakin akrab, yang tadinya akrab juga bisa semakin tidak akrab. Yang tadinya berpisah menjadi bersatu, yang tadinya bersatu menjadi berpisah, itu berangkat semuanya dari konflik. Sehingga konflik ini termasuk bagian dari faktor yang menentukan iklim organisasi. Faktor yang keenam adalah organizational identity atau identitas organisasi. Ya. Kita mengenal begitu banyak kategori dalam organisasi. Mungkin ada organisasi sifatnya profit yang kita kenal dengan industri, bisa manufaktur, bisa jasa, tapi profit oriented. Ada organisasi yang non-profit, mungkin seperti yayasan, lembaga pendidikan. Yang ini tentunya identitas ini melekat kepada iklimnya. Ada beberapa organisasi yang mungkin bahkan organisasi sosial, sehingga kekeluargaan itu lebih utama daripada profit. Sedangkan sebaliknya untuk organisasi profit, mungkin profit itu lebih tinggi atau lebih utama daripada sekedar hubungan sosial. Nah, tentu identitas ini sangat mempengaruhi iklim organisasi. Sekarang kita lanjut dengan budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai, norma perilaku, dan harapan yang dirasakan anggota organisasi. Di dalamnya ada berisi keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki dan timbul dalam suatu organisasi. Kita beberapa mungkin mengenal organisasi itu dengan value-value tertentu, dengan nilai-nilai tertentu. Ya, biasanya kalau kita masuk di sebuah lembaga itu terpampang itu. Ada visi, misi, kemudian core value. Visi organisasinya apa atau target jangka panjangnya, misinya apa, target jangka menengahnya, kemudian value yang dikembangkan, nilai-nilai yang dibela di organisasi tersebut. Nah, nilai-nilai ini kalau bisa diturunkan menjadi perilaku organisasi, maka dia menjadi budaya kerja. Maka seringkali core value itu diterjemahkan menjadi budaya kerja. Yang budaya kerja ini belum tentu sesuai dengan core value yang dicantumkan. Tetapi paling tidak kalau ada organisasi yang mencantumkan core value-nya, itu adalah cita-cita nilai yang ingin diraih. Ada 7 karakteristik primer budaya organisasi menurut Robin ya. Yang pertama adalah inovasi dan pengembangan resiko. Yaitu sejauh mana pegawai itu didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian
terhadap sesuatu yang rinci, yang detail. Sejauh mana pegawai itu diharapkan teliti, mampu menganalisis rincian-rincian yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada pencapaian hasil. Yang keempat adalah orientasi pada orang. Sejauh mana keputusan manajemen menghasilkan efek pada orang dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan pada tim, bukan individu. Yang keenam, keagresifan. Sejauh mana orang dalam organisasi itu memiliki sifat kompetitif. Dan yang ketujuh, kemapanan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. 7 karakteristik ini sangat mempengaruhi budaya kerja dan juga budaya organisasi. Karena setiap organisasi selalu berisi kumpulan orang-orang. Organisasi yang memiliki karakteristik ke-7 tadi itu paling tidak bisa dilihat budayanya. Tapi kalau misalnya organisasi itu masih kecil, mungkin masih berisi sebagian kecil orang, hanya 3 orang, 5 orang, atau 10 orang membangun organisasi, tentunya mungkin belum semuanya bisa terlihat dalam karakteristik ini. Apa sih fungsi budaya organisasi? Ya, fungsinya adalah biar organisasi ini bisa melakukan adaptasi, baik eksternal ya dengan lingkungan di luar maupun melakukan integrasi internal tentang metode kerja yang serasi. Jadi ibarat seseorang yang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar sana, maka organisasi pasti berinteraksi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi itu memiliki fungsi membantu bagaimana organisasi itu bisa beradaptasi dengan organisasi yang lain dan di lingkungan eksternalnya. Dan juga adanya budaya organisasi membantu untuk menyelaraskan individu-individu yang di dalam organisasi ini untuk sesuai dengan visi misinya. Nah, inilah fungsi organisasi, budaya organisasi. Bagaimana terbentuknya budaya organisasi atau apa saja faktor yang mempengaruhi budaya organisasi? Yang pertama adalah lingkungan organisasi, yang kedua nilai organisasi, yang ketiga keteladanan, yang keempat acara atau kegiatan rutin dalam organisasi, dan yang kelima adalah network internal organisasi. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, lingkungan organisasi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan organisasi? Yaitu meliputi semua yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, yang terdekat maupun di sekitar organisasi itu berada. Baik orang, barang, ya, mesin, atau gedung, atau di sekitar organisasi itu masuk kategori lingkungan organisasi. Sehingga mungkin kalau misalnya kita contohkan ya, secara sederhana, ada beberapa perusahaan atau organisasi itu berada di kawasan misalnya pesisir di pantai. Beberapa waktu yang lalu di Semarang sempat ada kejadian tanggul yang jebol ya. Ketika tanggul yang jebol, maka membuat sebagian pabrik-pabrik di sekitar pelabuhan itu terendam banjir yang membuat kendaraan karyawan rusak, kemudian mesin-mesin rusak. Lingkungan organisasi seperti ini tentunya berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang posisinya berada di kawasan atas, di kawasan pegunungan atau di kawasan tengah-tengah perkotaan. Tentunya lingkungan yang berbeda ini membangun budaya yang berbeda, membangun iklim yang berbeda. Yang kedua adalah nilai organisasi. Ada organisasi yang sejak didirikan itu memang berangkat dari nilai-nilai yang dibela oleh pendirinya. Tapi ada juga orang mendirikan organisasi tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai budaya kerjanya. Sehingga orang-orang yang bergabung di organisasi tersebut pun kesulitan menemukan nilai-nilainya yang akhirnya
bekerja sesuai nilai-nilai pribadinya. Nah, tentu ini juga mempengaruhi budaya organisasi. Yang ketiga adalah keteladanan. Nilai-nilai di organisasi meskipun sudah ditentukan, tetapi kalau tidak ada model, tidak ada contohnya, mungkin anggotanya akan kesulitan. Contoh yang tepat seperti siapa, seperti apa, dan bagaimana. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah kegiatan rutin dalam organisasi. Ada beberapa organisasi yang rutinitasnya ya langsung bekerja di masing-masing divisi. Tapi ada juga yang rutinitasnya ada diawali dengan daily meeting, daily review meeting ya. Setiap hari ada review, pertemuan review harian, ada review pekanan, ada review bulanan. Ini tentu berbeda dengan organisasi yang tidak pernah meeting. Yang kelima adalah network internal organisasi. Bagaimana organisasi itu memberikan peluang, memberikan dukungan untuk kerjasama di internal, ya, sehingga orang bergabung dengan organisasi kadangkala tidak hanya sekedar untuk bekerja, tapi menemukan keluarga baru, menemukan lingkungan sosial yang baru. Inilah yang membangun faktor-faktor yang membangun terbentuknya budaya organisasi. Baik iklim maupun budaya organisasi merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dalam sebuah organisasi karena keberadaannya itu saling mempengaruhi lingkungan organisasi. Jadi iklim organisasi dan budaya organisasi ini mungkin secara definisi berbeda, tetapi keduanya sangat berpengaruh pada lingkungan organisasi. Kalau iklim itu berangkat dari karakter masing-masing anggota yang kemudian berkembang dan mewarnai organisasi meskipun dapat berubah seiring dengan perubahan organisasi. Jadi iklim organisasi itu terbentuk dari karakter masing-masing anggota. Nah, sedangkan budaya itu berkembang dari nilai, norma, dan keyakinan anggota yang kemudian meluas sehingga setiap anggota organisasi memahami kondisi dan dapat bertahan lama ya untuk bergabung di organisasi tersebut. Ini sedikit perbedaan meskipun sama-sama berpengaruh pada lingkungan organisasi. Nah, bagaimana iklim dan budaya itu dapat berkembang dalam satu organisasi? Yang pertama adalah kontribusi pada perbedaan individual dari iklim dan budaya. Jadi kalau setiap orang itu diakui perbedaannya, maka setiap orang pun akan merasa nyaman bahwa dia bekerja itu dengan stylenya, dengan gayanya masing-masing. Bahkan mungkin ada sebagian dengan bawaannya masing-masing. Nah, ketika diakui, maka toleransi, kemudian menghargai perbedaan, itu akan tumbuh menjadi nilai-nilai yang dibela di perusahaan itu. Tapi kalau tidak diakui, tidak didukung, semua orang harus berseragam sebagaimana seragam pakaiannya, termasuk sikapnya, maka tentu budaya dan iklim organisasi yang menerapkan ini tentu menempatkan orang itu setara atau sama, ya, tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah masuknya iklim dan budaya organisasi dari lingkungan eksternal. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan satu organisasi itu menyesuaikan diri. Misalnya, ada dalam satu kawasan, ada dalam satu lingkungan. Ya, kalau di daerah kita menyebutnya kawasan industri. Ada beberapa kawasan industri yang mungkin ya, jam kerjanya itu normal, tapi operasional perusahaan itu bisa 24 jam. Ya. Setiap orang mendapatkan jam kerja sesuai dengan jam kerjanya, 8 jam sehari, tapi operasional perusahaan 24 jam karena mesin bekerja 24 jam, sehingga perusahaan-perusahaan yang hidup 24 jam dan di sekelilingnya itu juga rata-rata 24 jam. Ketika ada perusahaan baru di dalamnya atau di lingkungan tersebut, maka sedikit banyak akan diwarnai oleh perusahaan-perusahaan di sekelilingnya yang menerapkan 24 jam itu. Sehingga
ketika ada perusahaan yang office hours yang bukanya itu sesuai dengan jam kerjanya, misalnya jam 7 sampai jam 5, ya. Kemudian melihat kanannya itu 24 jam, kirinya 24 jam, pasti akan terpengaruh. Nah, kemudian bisa juga memilih di lingkungan itu karena memang berusaha menyesuaikan, ya, biar ada di lingkungan kerja yang kondusif untuk beroperasi 24 jam. Nah, ini contoh masuknya iklim dan budaya organisasi dari lingkungan eksternal. Terbentuknya iklim dan budaya organisasi bisa juga karena akibat dari desain organisasi. Ya, jadi organisasi itu ketika didesain, ini sejak awal sudah sekaligus mendesain iklim dan budaya kerjanya. Tentu melekat di dalamnya bidang usahanya atau bidang industrinya, ya. Misalnya industri manufaktur, maka pekerjaan seseorang itu adalah kehadirannya untuk mendukung pekerjaan mesin produksi. Sehingga sepanjang mesin produksi itu berjalan 24 jam, maka individu yang terlibat di perusahaan tersebut hadirnya adalah untuk memastikan mesin itu bekerja dengan baik. Sehingga kinerja orang yang masuk di industri manufaktur umumnya sudah mulai mendekat perilaku-perilaku seperti mesin, ya, yang otomatis, yang berulang-ulang, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Nah, berbeda dengan industri kreatif. Industri kreatif mungkin mulai dari awal desain organisasi atau struktur organisasinya pun dibuat lebih simpel, lebih sederhana, dan agile, lebih lincah, sehingga mudah beradaptasi dan menyesuaikan kondisi-kondisi yang berubah. Dibandingkan industri manufaktur tadi yang sejak awal didesain untuk melakukan produksi yang sebanyak-banyaknya, sehingga orang itu kehadirannya untuk mendukung mesin yang beroperasi lebih utama, lebih banyak gitu. Nah, ini yang bisa kita pelajari tentang iklim dan budaya kerja dalam sebuah organisasi. Untuk tugas-tugas nanti akan saya sampaikan di classroom yang tersedia, ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.